Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo sahabatku semua, apa kabar semua? Semoga kalian itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada konten kali ini saya akan meneruskan kelanjutan dari Fathul Mu'in bagian sunnah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kesunahan wudhu yang selanjutnya yaitu famat madotun, maka itu berkumur, fastin syakun, dan mengisap air ke hidung, lil idba'i, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah wudhu yang selanjutnya yaitu berkumur dan menghisap air ke hidung. Wa kulluha, dan utawi lebih sedikitnya matmadah dan intimsyak, istinsyak, isolul ma'i, ini mendatangkan air, isolul ma'i mendatangkan air, ilal fami, kepada mulut, wal anfih, dan hidung. Jadi paling sedikit dari berkumur dan menghisap air itu adalah hanya menyampaikan air ke mulut dan ke hidung. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan fi husuli asli sunnati, di dalam menghasilkan asal sunnah, iradatuhu, apa itu memutar air, fil fami, di dalam mulut, wa majjuhu, dan membuang air, minhu, dari itu mulut, wa nashruhu, dan menyemburkan air. Jadi tidak disyaratkan di dalam hasil sunnah itu, tidak disyaratkan memutar air di dalam mulut. Kalau berkumur tidak disyaratkan berputar air di dalam mulut, dan menyemburkan air dari mulut, dan membuang air dari mulut. Bal tusannu, tetapi melainkan disunnahkan apa itu iradatu, akan tetapi memutar air di dalam mulut itu hukumnya disunnahkan dan tidak disyarahkan, akan tetapi disunnahkan. Kal mubalaghati, seperti berlebihan, fihima, di dalam matmadah dan istinsyak, limuftirin, bagi orang yang tidak berpuasa, lil amri, karena ada perintah dari Nabi, biha, dengan itu mubalaghah. Dan seperti layaknya orang yang tidak berpuasa ketika berkumur itu harus berlebihan di dalam memutarnya, harus benar-benar bersih seperti itu. Wa yusannu, dan disunnahkan jam'uhuma, apa itu mengumpulkan matmadah dan istinsak, bithalati ghurfin, dengan 3 cakupan. Jadi kalau matmadah itu atau menghisap air ke dalam mulut itu hanya mengambil air 3 cakupan seperti itu. Nah, dibuang, seperti itu. Nah, ya tamat maduh, kemudian berkumur siapa itu orang, summa yastansiku, kemudian menghisap air siapa itu orang, mingkulin, dari semuanya, minhuma, dari matmadah dan istinsak. Terus sunnah wudhu yang selanjutnya, wa mashu kullu ra'sin, dan mengusap sebagai semua kepala, lil idba'i, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kesunatan wudhu selanjutnya yaitu mengusap kepala, semua kepala, seperti mengambil air, mengusap seperti ini, nah, ngambil lagi air, diusap seperti ini. Wa khurujan, dan karena keluar, min khilafi malikin, dari perselisihan Imam Malik, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, karena hal tersebut keluar dari perselisihan Imam Malik dan Imam Ahmad.
Wa iniktasara, maka jika meringkas siapa itu orang alal ba'di terhadap sebagian kepala, fal aula, maka utawi yang lebih utama ayyakunah, yaitu ada apa itu al ba'du, ayyakuna apa ini, yaitu harus ada apa itu al ba'du, huwa utawi, yaitu utawi itu al ba'du an-nasibuh, ini ubun-ubun. Jadi yang paling utama yang diusap itu adalah ubun-ubun. Wal aula, dan utawi yang lebih utama fi kaifiyati, di dalam cara mashu kulli ra'sin, ayyad'a, harus meletakkan siapa itu orang yang berwudu yadaihi kepada kedua tangannya, ala muqaddimi ra'sihi, terhadap arah depannya kepala orang, mulsikon, dengan menemukan musabbihatahu, kepada jari telunjuknya orang, bil ukhra, dengan telunjuk yang lain. Jadi yang paling utama lagi, orang tersebut di dalam cara mengusap kepala, orang tersebut harus meletakkan kedua tangannya, diletakkan di depan kepala, kemudian jari-jarinya itu ditemukan dengan jari yang lain, seperti itu. Wa ibhaimaihi, dan jempol duanya orang, ala sodogaihi, terhadap dua pelipis orang. Jadi yang mana dua jempolnya itu ditaruh di pelipisnya, seperti itu, pelipis. Kemudian sumayat hebu, kemudian memutar siapa itu orang, bihima, dengan itu, yadaihi, ma'a bagiati asabihi, beserta sisa-sisa jari-jari orang, ghairul ibhamaini, selain dua jempol, ligofahu, terhadap tengkuknya orang, thumma yurudduh, kemudian mengembalikan siapa itu orang, huma, kepada itu keduanya, ilal mubtada'i, kepada tempat yang semula. Ingkana, jika ada, lahu, bagi orang, sya'run, apa itu rambut, kalau orang itu mempunyai rambut, yungqalabuh, maka dibolak-balik apa itu rambut. Wa illa, kalau tidak, jika tidak ada rambut, fal yaktashir, maka hendaknya meringkas siapa itu orang, alidhihabi, terhadap putaran. Wa ingkanah, dan jika ada, ala roksi, terhadap kepala orang, imamatun, apa itu surban, au kolan suwatun, atau kupiah, yammamah, maka mesempurnakan siapa itu orang, alaiha, terhadap itu surban. Ba'da mashin nasiyati, setelah mengusap ubun-ubun, lil idba'i, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kesunatan wudhu yang selanjutnya, yaitu mashu kullil udhanaini, dan mengusap semua dua telinga, dua telinganya itu diusap, zahiran, bagian luar, wa batinan, dan bagian dalam, wasima khaihi, dan dua lubangnya kullul udhunain, lil idba'i, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sunnah wudhu yang selanjutnya, yaitu mengusap semua telinga, zahirnya atau luarnya, karena, dan semua lubangnya, karena semua lubang kedua telinga itu karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana hukumnya orang yang berwudu yang mengusap lehernya? Wala yusannu, dan tidak disunnahkan, masyhur rogbati, apa itu mengusap leher, lam yasbut, karena tidak ada ketetapan, fihi, di dalam masyhur rogbah, syai'un, apa itu hukum. Tidak disunnahkan orang yang berwudu itu mengusap leher seperti ini. Karena apa? Karena tidak ada ketetapan hukum, karena tidak didasari hukum, seperti itu. Qala, bersabda, berkata An-Nawawi, siapa Imam An-Nawawi, bal huwa,
melainkan itu mashur rugbah bid'atun, ini bid'ah, melainkan hukumnya orang yang mengusap leher orang yang berwudu itu hukumnya bid'ah. Wa hadisu, dan utawi hadisnya mashur rugbah maudhu'un, ini maudhu, dan hadisnya itu maudhu atau hadis palsu katanya. Terus selanjutnya orang yang berwudu itu wadal qu'adain, dan menggosok anggota. Apa itu anggota? Gosok seperti apa? Wahwah, dan itu dal qu'adain imrarul yadi, ini melewatkan tangan alaiha terhadap anggota akibat mulaqatiha, setelah bertemunya tangan lil ma'ih kepada air. Khurujan, karena keluar, min khilafiman, dari perselisihan orang, aujabah, yang mewajibkan siapa itu orang, hu kepada dalkun. Jadi yang dinamakan al-dalku itu melewatkan tangan setelah bertemunya tangan kepada air, maka digosok tangannya. Khurujan, karena keluar dari perselisihan ulama yang mewajibkan tentang hukum menggosok anggota wudhu. Terus sunnah wudhu yang selanjutnya wa tahlilu lihiyatin, dan menyela-nyela janggot. Kalau ada jenggot di sela-sela seperti ini, kafatin, yang tebal. Kalau mempunyai jenggot yang tebal, itu disunahkan menyela-nyela seperti ini. Akan tetapi wal afdalu, dan lebih afdal, kaunuhu, utawi kaunuhu, yaitu adanya tahlilu yahya bi usmu'i yumnahu, dengan memakai jari-jari tangan kanannya orang, dengan memakai jari tangan seperti ini. Wa min asfalah, dan dimulai dari bawah, ma'a tafriqiha, serta merenggangkan usbu. Wa bi ghurfatin, dan dengan mengambil satu cakupan, mustaqil latin, yang sedikit, lil idba'i, karena mengikuti Nabi. Jadi menyela-nyela janggal itu hanya menyambil air sedikit cakupan saja, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana hukumnya orang yang tidak menyela-nyela jenggotnya? Wa yukrahu, dan dimakruhkan, tarkuhu, apa itu meninggalkan tahlilul lihyah. Jadi hukumnya kalau tidak menyela-nyela jenggotnya itu hukumnya makruh. Terus selanjutnya wa tahlilu asabi'il yadaini, dan menyela-nyela jari-jari kedua tangan, bitasbiqih, dengan menjalin jari jemarinya, warijlaini, dan menyela-nyela triji dua kaki, bi'ayyi kaifatin, dengan cara yang mana, kanat, yang ada apa itu kaifiyah. Jadi selanjutnya menyela-nyela trijinya, jari jemarinya seperti ini, dan menyela-nyela triji dari kedua kakinya. Akan tetapi wal afdaluh, dan utawi yang lebih utama, ayu khalila, harus menyela-nyela siapa itu orang kepada itu dzalik min asfalah, dari bawah, bihisri yadihi, dengan memakai jari kelingking tangannya orang, al yusra, yang bagian kiri. Mubtadaan, dengan diawali, bihin syirir rijlil yumna, diawali dengan dari jentian kaki yang kanan. Jadi kalau menyela-nyela kaki, kedua kaki itu dimulai dari jentian kaki bagian kanan. Wa muhtatiman, dan diakhiri bihin syirir yusra, dengan jentian kaki yang kiri, dan diakhiri dengan jentian yang kiri di kaki. Ayyakuna, harus ada apa itu tahlil bin syiri yusra, dengan jentian kiri, bihin syiri yusra yadaihi, dengan memakai jentian kiri kedua tangannya orang. Wa min asfalah, dan dari bawah, mubtadian, dengan memulai bihin syiri yumna, dengan
jentian bagian kanan. Muhtatiman diakhiri bihin syiri yusrohuma dengan jentian kirinya kedua kaki, seperti itu. Terus kesunatan wudhu yang selanjutnya wa itolatul ghurratih, dan membasuh muka, memperpanjang basuhan muka. Mukanya ini harus diperpanjang, disempurnakan. Bi ayyausilah, dengan harus membasuh siapa itu orang, ma'al wajhi serta muka, muqaddima ra'sihi, mulai dari arah depan kepala orang. Jadi kalau muka itu dimulai dari arah depannya. Wa udhunai, dan dari arah kedua telinganya orang. Wa safhatai unukihi, dan 2 lembar lipatan lehernya orang. Terus selanjutnya disunahkan bagi orang yang berwudu itu wa italatu ta'jilin, dan memperpanjang basuhan tangan. Tangannya itu kalau dibasuh diperpanjang hingga ke atas lengan ini. Bi ayyausilah, dengan harus membasuh siapa itu orang, ma'al yadaini, serta kedua tangan, ba'dal adadaini, sampai ke sebagian kedua lengannya. Wa ma'ar rijlaini, dan beserta membasuh kedua kaki, ba'dos saqaini, sampai ke bagian atas betis. Jadi yang dinamakan memperpanjang basuhan itu kalau kaki, dari kaki itu dibasuh sampai ke atas betisnya, seperti itu. Wadhalika, dan itu yang dimaksud dan itu yang disebut li khabari syaikhaini, karena ada khabar Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena khabar yang disebut di hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah hurran muhajjilin. Inna ummati, sesungguhnya umatku, kata Nabi, yud'auna, ini dipanggil siapa itu umatku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hurran, dengan bersinar wajahnya. Jadi nanti di akhirat nanti umat dari Nabi Muhammad itu setelah dipanggil mukanya itu bercahaya. Bercahaya dari mana? Dari bekas-bekas air wudhu di dunia. Muhajjilina, juga bersinar kedua tangannya dan kedua kakinya. Nanti di akhirat kalau dipanggil mukanya bersinar, kedua tangannya dan kedua kakinya itu bersinar nanti pada hari kiamat. Dari mana? Min atharil wudhu'i, dari bekas-bekas wudhu. Jadi kalau berwudhu itu disempurnakan. Faman, maka utawi orang, istata'a, yaitu yang bisa, siapa itu yang mampu, siapa orang, minkum, dari kalian, ayyutilah, harus memperpanjang siapa itu orang, ghurratahu, kepada ghurrahnya orang, faliyaf'al, maka hendaknya melakukan siapa itu orang. Jadi orang yang mampu untuk menyempurnakan wudhunya, maka lakukan saja, supaya nanti di akhirat mukanya itu bercahaya, tangan dan kedua kakinya juga bercahaya. Zada, menambah Muslimun, siapa Imam Muslim, wa ta'jiluhu, kepada lafaz ta'jiluhu, ayyud'auna, yakni dipanggil siapa itu umat, baydul wujuhi, dengan bercahaya mukanya, putih mukanya, wal aidi, dan bercahaya kedua tangannya, wal aljulih, dan bercahaya kedua kakinya. Wa yasulu, dan berhasil aqallul itolati, lebih sedikitnya memperpanjang basuhan, maksudnya bigusli adna syadatin, dengan menambah sedikit basuhan, alal wajibi, atas perkara yang wajib. Hanya menambah dari basuhan, ditambah ke atasan dari perkara yang wajib. Akan tetapi wa kamaluha, dan utawi lebih sempurnanya itulah bisti'abima, dengan meratakan perkara, marroh, yang telah terlewatkan, yang paling sempurna yaitu meratakan basuhan pada anggota yang telah lewat.
Terus sunnahnya wudhu yang ketiga, watasli sukulin, dan mentiga kalikan semuanya. Kalau berwudhu itu mentiga kalikan semuanya, membasuh tangan, kepala 3 kali, membasuh kupingnya 3 kali, membasuh ubun-ubunnya 3 kali. Min mausulin, dari anggota yang dibasuh, wa mamsuin, dan anggota yang diusap, wa dalkin, dan anggota yang digosok, wa tahlilin, dan anggota yang disela, wa siwakin, dan bersiwak. Jadi ketika menyela-nyela, ketika siwak, ketika menggosok anggota tubuh wudhu, diulang hingga 3 kali. Wa basmalatin, dan membaca bismillah sebelum wudhu, membaca bismillah dulu. Wa dzikrin, dan berzikir akibahu setelah wudhu, dan sunnah sehabis zikir itu, sehabis wudhu berzikir. Fi aksari dalika, di dalam memperbanyak hal yang disebut. Wa yasulu, dan berhasil at-tathlitu, apa itu mentiga kalikan, biwamsil yadih, dengan menenggelamkan tangan, walau fi ma'in, walaupun di dalam air, qalilin, yang sedikit, idza harokah, ketika menggerakkan siapa itu orang kepada itu tangan, marrota ini 2 kali. Dan hal tersebut sudah mendapat kesunahan mentiga kalikan basuhan ketika orang yang berwudhu tersebut menenggelamkan tangannya, walaupun ditenggelamkan ke air yang sedikit dan digerakkan 2 kali. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain supaya dapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga kalian itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan rezekinya, dan berbahagia bersama keluarga. Dan tunggu saja episode selanjutnya. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.